Beda. Jadi begini, kalau kita bicara Indonesia gelap, Indonesia sejak dulu zaman merdeka memiliki Garuda. Garuda adalah lambang negara kita. Baju di belakangnya. Ya. Garuda ini memiliki sebuah kekuatan, bukan cuma metafisika, ya, bukan cuma religi, bukan cuma kekuatan bangsa, tapi Garuda yang sekarang ini sepertinya sudah hampir 10 tahun ini benar-benar berdarah-darah. Berdarah-darah. Iya, ditusuk-tusuk. Jadi ini yang... Ya, Bang Ajam. Oke. Langsung. Terima kasih. Jadi tadi sudah ada 3 narasumber. Langsung. Mulai dari Habib Umar yang menekankan pada persoalan bagaimana regenerasi mahasiswa yang sekarang turun sudah 5-6 hari ini untuk menyuarakan tentang Indonesia gelap. Disambung oleh narasumber berikutnya adalah Prof. Egy yang menjelaskan dalam fase Al-Quran tentang bagaimana kejahatan Fir'aun. Apakah identik kejahatan Fir'aun dengan yang sekarang atau yang sekarang melebihi? Ya, Anda simak sendiri. Ya. Dan untuk Bang Muslim, Arbi menekankan kepada penegak hukum, khususnya KPK, ayo kepung, datangi. Kalau KPK tidak mau menindaklanjuti proses tentang apa yang dilakukan oleh presiden yang lalu, maka lebih baik dibubarkan. Sepakat. Itu dari 3 narasumber. Nah, saya akan memberikan satu persepsi yang berbeda. Jadi begini, kalau kita bicara Indonesia gelap, Indonesia sejak dulu zaman merdeka memiliki Garuda. Garuda adalah lambang negara kita. Baju di belakangnya. Ya. Garuda ini memiliki sebuah kekuatan, bukan cuma metafisika, ya, bukan cuma religi, bukan cuma kekuatan bangsa, tapi Garuda yang sekarang ini sepertinya sudah hampir 10 tahun ini benar-benar berdarah-darah. Berdarah-darah. Cabutin bulunya. Iya, ditusuk-tusuk Garuda ini. Jadi ini yang menjadi problem utama. Tentu sedikit saya mau mengurai bahwa kalau kita bicara ketuhanan yang Maha Esa, ini bukan sekedar tulisan di dinding. Untuk mendapatkan bahasa ketuhanan yang Maha Esa itu, para ulama berdarah-darah menangis untuk menciptakan itu. Saya kira pernah Bang Egy juga menjelaskan di MK, Mahkamah Konstitusi, waktu itu zaman Bang Buyung dan Sution kita berperkara. Iya betul. Ya. Dan saya kira dalam konteks itu ternyata agama dipermainkan. Zaman 10 tahun ini agama dipermainkan. Seolah-olah negara kita yang mayoritas muslim sudah tidak lagi menjadi utama dalam hal itu. Para ulama dibungkam, bahkan para ulama ditangkap, ditahan, di penjara. Ada yang dibunuh. Ada yang dibunuh. Ya. Dan itulah yang saya maksud bahwa keadilan itu sudah redup. Jadi itulah gelap ya? Iya, itulah gelap salah satunya. Gelap. Yang kedua, kita bicara kemanusiaan yang adil dan beradab. Bicara kemanusiaan yang adil dan beradab itu cuma omon-omon zaman sekarang. Ya, doang. Hukum tajam ke bawah, Iya, tumpul ke atas. tumpul ke atas. Nah, itulah yang terjadi gitu ya. Presiden, mantan. Rakyat ditindas sementara mereka yang berkuasa hidup akan kemewahan yang tak tersentuh oleh hukum. Bahkan dilindungi kejahatan dia. Bahkan hukum pun dibuat gelap oleh dia. Itu salah satunya Indonesia. Dia tuh siapa? Dia itu ya penguasa. Siapa? Ya, zaman Jokowi, Nah, ya gitu zaman dong. sekarang. Jelas, harus Ya. jelas. Emang dipancing terus kita nih. Terus yang ketiga adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan. Hikmah telah mati. Habis. Jangan Anda bertanya soal hikmah, mati sudah. Tidak ada lagi sudah, gitu loh. Matinya gimana? Ya sudah tidak ada lagi keadilan. Pilpres. Pilpres, One man, one vote. Iya. Food, betul. Pilkada.
Iya. One man one vote. One man, Itu one- mematikan hikmah. Iya. Itu Dia. Salah satunya itu yang Keuangannya disambung mal kuasa. lagi. Hanya digantikan oleh nafsu angkara murka. Nafsu yang ingin berkuasa terus-menerus supaya Indonesia berubah, bukan cuma Indonesia akan diserahkan kepada oligarki. Dan demokrasi hanya ilustrasi, ilusi. Suara rakyat hanya formalitas karena keputusan sudah dibuat jauh-jauh sebelumnya. Yang rakyat bersuara dianggap hilang. Itulah gelap. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan hanya milik mereka. Bohong milik rakyat itu. Hanya milik mereka semua itu. Yang berkuasa, yang bermain gitu lah ya. Rakyat yang kecil dibantai habis dengan cara apa? Mematikan ekonomi, merubah ekonomi. Kenapa pajak? Pajak semua ditingkatkan. Digusur, dipik. Tak dianggap pemilu tiba. Negeri ini milik siapa sih sebenarnya? Ini masalahnya. Kenapa saya menggambarkan bahwa Garuda berdarah-darah? Garuda sengaja ditusuk untuk kepentingan oligarki. Kita nih sebagai ulama, rakyat yang begitu besar, tokoh, kampus yang begitu besar, mau rektor-rektor yang punya kapasitas, yang punya intelektual, para profesor dan semuanya, seolah-olah kalah dengan orang yang tidak memiliki jasa. Anak dan bapaknya. Ya, Bapak dan anaknya. jadi bagaimana undang-undang dihancurkan, konstitusi dihancurkan, hukum dihancurkan. Inilah yang dimaksud pertemuan kita, bahwa Indonesia saat ini gelap. Mampukah Prabowo sebagai presiden ini menghidupkan kembali tidak gelap? Tentu butuh dukungan kita-kita dan rakyat serta mahasiswa. Ini itu Bang. Betul. Harus kita lawan kezaliman ini, ketidakadilan ini. Dan tolong juga Presiden jangan menghalang-halangi sebuah sebuah pemberantasan kebatilan. Dan memang kita mengerti KPK sudah berubah dari 4 jadi 5, independen sudah hilang, masuk di ketiak kekuasaan. Apalagi Udah jadi ASN aja. ASN, betul. Apalagi sekarang Polri, apalagi Kejaksaan Agung. Nah inilah kompleksitas. Iya, kompleksitas yang begitu luar biasa, gitu loh ya. Jadi complicated lah persoalan ini. Itulah yang dianggap ada konsleting sehingga mengakibatkan kegelapan yang ada. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya, mohonkan maaf atas segalanya. Insya Allah dalam 6-7 hari lagi Ramadan akan tiba. Semoga kita diberkahi Allah. Amin. Semoga hari yang suci itu menyambut ada perubahan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada tambahan, silakan. Sebelum ini, jadi mohon izin